warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube IAIN Tuban. Kembali lagi bersama saya Dina. Nah, di IAIN Tuban ini juga mewadahi kreativitas dari mahasiswa melalui organisasi mahasiswa dan juga unit kegiatan mahasiswa. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan UKM Saung Atma. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari UKM Pramuka. Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau datang di sini. Oh, Mbak Rohma datang lagi ke sini ya. Nah, mumpung ada teman-teman Pramuka, kita bisa lebih mengenal bagaimana UKM Pramuka yang ada di IAIN Tuban. Nanti kita tanya-tanya ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti biar teman-teman yang ada di luar sana lebih mengenal lagi. Nah, sebelum kita mengenal UKM Pramukanya, alangkah lebih indahnya kalau kita mengenal personilnya dulu yang sudah hadir di sini. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu. Oh ya, kalau di Pramuka kan biasanya manggilnya Kak ya. Jadi, nah mungkin kakak-kakak ini bisa memperkenalkan diri. Monggo, silakan. Mulai dari kakak yang ganteng sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yurul Anwar. Saya semester 6 jurusan PAI. Kalau di Racana sendiri di Pramuka IAIN ini saya sebagai pemangku adat. Pemangku adat. Pemangku adat Sepupunya. Pemangku adat. Oke. Kalau Mbak yang itu, oh Kak ya Mbak. Iya, Kak. Biar mudah terus gitu Ya, loh. betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Hamid Solihatin. Saya dari mahasiswa semester 6 PAI. Nah, jabatan saya di Pramuka IAIN Tuban ini sebagai Ketua Dewan Racana Putri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, biasa dipanggil Kak Rohmah. Nah, di sini saya semester 6 dan menjabat sebagai operasional. Oke, berarti Kak Anwar, Kak Heni sama Kak Rahmat ya. Oke, nah gini, kita sering kan mendengar tentang ada kata racana gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya racana itu? Coba kan saya sebagai orang yang terakhir kali ikut pramuka tuh SMP ya. Nah, SMP tuh udah anggap aja sekali 5 tahun lalu gitu ya. Nah, apa sih racana itu? Racana itu sendiri, kalau dari yang kita ketahui ya, Racana itu kan wadah untuk mengembangkan bakat minat dari mahasiswa itu sendiri. Jadi di dalam pramuka di tingkat perguruan tinggi itu kan ada tingkatannya Pandega. Kalau di SMA biasanya itu kan kita kenalnya dengan penegak lah. Kalau di kampus ataupun di perguruan tinggi itu kita sebut dengan Pandega lah. Jadi Racana itu sendiri adalah wadah untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya di pramuka. Gitu. Nah, tadi kan Kak Anwar menyebutkan ada pramuka Pandega. Nah, apa sih itu? Mungkin bisa dijelaskan lagi gitu ya. Apa itu mungkin teman-teman yang pengen tahu pramuka Pandega itu apa sih? Jadi gini kan, untuk pramuka Pandega sendiri itu sebenarnya kan kalau di tingkatan itu kan ada siaga, kemudian ada penggalang, kemudian ada penegak. Nah, yang terakhir itu ada Pandega. Nah, Pandega itu gudepnya itu ada di perguruan tinggi, gudep perti biasanya seperti itu. Jadi untuk pramuka Pandega ini sendiri, kalau di kita biasanya semboyan kita itu Pandega itu mandegani awak. Jadi falsafah yang digunakan itu adalah falsafah yang sifatnya budi luhur kayak gitu, kayak kita lebih pengembangannya lebih ke arah emosional dan sebagainya. Kita olah rasa dan sebagainya itu. Jadi bukan lagi ranahnya kayak hanya bermain, itu sudah berbeda kan. Jadi kalau di Pandega itu lebih arahnya lebih ke pembenahan diri, karena kita juga sedikit banyak itu mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Karena bina diri, bina satuan dan bina masyarakat. Artinya kita membina diri kita juga, kemudian kita membina satuan, dilatih untuk membina satuan, dan kita juga dilatih untuk membina masyarakat. Artinya perkembangannya itu bukan hanya ke arah diri kita saja ataupun ke masyarakat saja, tapi kita tiga-tiganya dapat sesuai dengan
yang diharapkan oleh kampus itu sendiri. Jadi itu Pandega itu ini ya tingkatan gitu ya Tingkatan. ada di Pramuka. Oh ya, kalau saya ingat dulu kalau zamannya SD SMP tuh kan ada siaga, penegak, penggalang ya. Siaga, baru. penggalang. Oh, siaga, penggalang, Penegak. oh, penegak. Kemudian kalau di Yainu ini UKM Pramuka sudah berapa lama? UKM kita ya Sudah 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun lah. Di Pramuka ini kan ada organisasinya ya. Nah, Pramuka ini kan juga termasuk organisasi kan, berarti kan ada bidang-bidang. Nah, bidang-bidang apa aja sih yang ada di dalam Pramuka ini, membidangi apa aja? Oke. Di Pramuka sendiri itu ada banyak sekali bidang. Yang pertama itu ada ini Kak Roma sendiri, giat operasional ya Kak Roma ya, giat operasional. Ada juga Tekspram, ada juga Humas, ada ke-RT-an yaitu yang mengurusi sanggarnya itu setiap hari mau diadakan bersih-bersih atau bisa mengadakan ngaji berapa minggu sekali atau beberapa minggu diadakan 2 kali gitu. Berarti banyak ya, banyak bidangnya di situ, menaungi beberapa kreativitas dari teman-teman anggotanya gitu ya. Nah, setahu saya selama saya di kampus nih, Pramuka juga termasuk salah satu UKM yang kegiatannya lumayan banyak gitu ya, lumayan padat. Saya pernah kayaknya ada outbound di luar juga gitu kan, ada acara mungkin kemah gitu ya sebelum kita ada dulu gitu ya, sebelum ada pandemi. Nah, kegiatan ini yang sudah direncanakan dalam waktu periode ini apa? Untuk program kerja kita ya di Rencana Makhdum Ibrahim dan Nyai Chandrawati, yang pertama itu kita open recruitment gitu Kak. Oh, iya. Untuk menggait teman-teman maba khususnya biar bisa gabung di Rencana gitu. Dan setelah kita open recruitment, kita ajak ke OPK. OPK itu seperti halnya kayak ospek kayak gitu ya. Jadi orientasi kepramukaan, pengenalan kepramukaan. Jadi gitu. Itu sebagai langkah awal syarat atau seperti kayak dikatakan kayak diklat. Nah, diklat awal kayak gitu. Nah, setelah OPK ada lanjutannya yang namanya PAR. Nah, itu pengukuhan anggota Rencana. Jadi tindak lanjut setelah dari OPK seperti itu. Dan nanti juga kegiatannya ada banyak mengikuti kayak lomba-lomba partisipan kayak gitu. Ya, padat ya, termasuk padat itu. Nah, kalau yang paling dekat nih kira-kira apa? Kalau paling dekat open recruitment. Open recruitment. Cuma ada juga bukan Pramuka itu kan sifatnya kan ada yang sifatnya partisipan dari karena gini, Pramuka itu kan organisasi bukan organisasi baru. Artinya organisasi yang sudah kepengurusannya itu berlanjut sampai nasional. Jadi kalau kegiatan pun kita juga ikut sesuai dengan nasional. Kayak ini juga dalam waktu dekat ini ada kegiatan Lokakarya, itu daerah yang mengadakan. Kemudian biasanya kalau yang dekat-dekat ini yang program kita sendiri itu open recruitment, cuma yang partisipan itu ada banyak sekali. Apalagi sekarang pandemi ini biasanya kan kebanyakan online. Nah, itu juga Pramuka itu biasanya aktif di situ ataupun kreatifnya di situ membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Tadi sepertinya saya agak sedikit mendengar ada menyebutkan Nyai Chandrawati. Nah, itu apa sih? Oh iya, untuk nama Rencana kita memang namanya itu yang laki-laki. Bagi pramuka kakak-kakak yang pramuka yang laki-laki itu namanya Makhdum Ibrahim. Dan untuk yang perempuan Rencana Nyai Chandrawati. Jadi itu dua-duanya sama. Soalnya kalau dalam pramuka kan pasti ada laki-laki sama perempuan. Nah, itu dibagi ada Rencana Makhdum Ibrahim dan Nyai Chandrawati. Jadi kayak gitu. Ada filosofinya nggak? Kenapa memilih nama dua itu? Kalau filosofinya itu kita kan menyesuaikan di daerah kita. Biasanya kan untuk nama Rencana itu kan kita ambilnya nama pahlawan seperti itu ataupun pelopor kayak agamis dan sebagainya lah. Kita kan sesuaikan dengan lokasi kita ataupun mungkin kita kan di wilayah Tuban. Nah, kita punya tokoh yang sangat besar nih yaitu Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Kalau Sunan Bonang kan sudah ada di Universitas Sunan Bonang, maka kita mengambilnya nama Makhdum Ibrahim dan itu juga sesuai dengan nama kita dulu itu kan sekolah tinggi Tarbiyah Makhdum Ibrahim. Jadi kita juga sesuaikan itu. Kemudian yang perempuan itu juga kita sesuaikan dengan ibunya ya, ibunya
Ibunya Mahdum Ibrahim. Wah, saya baru tahu malahan ini pengetahuan baru. Nah, mungkin teman-teman di luar juga belum begitu paham gitu ya. Kenapa sih kok ada Nyai Chandrawati itu maksudnya apa gitu ya. Nah, terus ini di antara sebanyak itu kegiatan pasti adalah prestasinya Pramuka, saya yakin juga banyak sekali. Mungkin bisa disebutkan beberapa prestasi yang sudah teman-teman UKM Pramuka dapatkan? Apa prestasinya? Banyak Ini, Pak. kalau prestasi itu kan biasanya kan agak gimana gitu. Pencapaian Mas. Pencapaian ya, biasanya. Pencapaian apa sih yang sudah sejauh ini? Kalau yang terdekat kemarin Kak ini sendiri, Kak ini tuh kemarin dapat juara 1 Bu, di kegiatan apa namanya Pransaka daerah Jawa Timur, itu mewakili Saka Widya Budaya Bakti. Nah, itu juara 1 untuk itu pembuatan. prestasi loh. Dan itu tingkat Jawa Timur Bu, ya, tingkat Jawa Timur. Kalau di daerah Tuban sendiri ataupun di lokal sini kan jarang membuat kayak perlombaan dan sebagainya, kan jarang. Artinya kita juga mengikuti arus di sini. Tapi kalau outputnya kita banyak yang sudah jadilah kayak gitu. Kalau sudah dari Pramuka itu biasanya sudah kayak Kak Alif Irfan, itu juga sudah menjadi penulis, itu kan termasuk prestasi. Ya. Itu kan juga termasuk prestasi dari kita, juga bersyukur lah dari kebanyakannya punya senior kayak gitu kan ya. Salah satunya kan gitu. Itu juga kalau anggapan kami itu juga prestasi juga, karena itu juga pernah masuk di rencana kita. Kemudian kalau sekarang ada Kak Apsi itu sekarang Apsi sekarang itu ketua Dewan Kerja Cabang Tuban itu. Jadi itu bareng sama saya masuk di cabang Tuban juga, dan barengan juga sama Kak Apsi naik di ketua, saya bagian di bawah saja. Nah, itu sebetulnya teman-teman kita yang ada di UKM tuh prestasinya banyak loh. Cuma mereka agak malu-malu kucing aja, pengennya langsung prestasi aja, nggak mau ditampilkan gitu ya. Nggak apa-apa. Ini sebagai mungkin teman-teman yang menonton video ini juga biar termotivasi gitu dari teman-teman gitu. Tadi kan ada salah satu prestasi yang disebutkan Kak Heni ikut lomba di tingkat provinsi sebagai juara 1. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang pernah diikuti oleh teman-teman dari UKM Pramuka ini? Kalau kegiatan itu kita ya banyak, sesuai yang saya singgung tadi Bu. Kan tadi sudah saya singgung bahwa kegiatan kita itu memang real, ada yang dari program kerja kita kayak UPK, PAR, rekrutmen, kemudian latihan rutin. Kan ada program kerja kita, kan ada program kerja mingguan, bulanan, kemudian tahunan. Di mingguan kita latihan rutin, di bulanan kita ada kegiatan kayak seminar dan sebagainya. Kalau di tahunan kita ada kayak HUT Racana, seperti itulah. Kalau kita mengikuti kegiatan itu biasanya yang dari luar ataupun dari kayak partisipan dari daerah, dari cabang. Kalau yang kemarin itu kita ada yang baru-baru ini ya, kita kan Pransaka, kemudian Pransaka itu daerah, kemudian ada Jota Joti itu internasional, terus kemudian ada juga Scouting Zominar itu dari cabang, Remuna cabang juga mengikuti kita. Jadi kita sebenarnya aktif terus Bu, mengikuti perkembangannya gini. Karena Pandega di Tuban ini sebenarnya kan hanya ada 2. Yang aktif itu kan hanya ada di Uniro sama di IAINO ini. Jadi harusnya secara tidak langsung kegiatan apapun yang sifatnya diadakan oleh Dewan Kerja Cabang itu pasti kita ikut andil, karena itu nggak mungkin enggak lah harusnya. Nah, tergantung kitanya dan tergantung dari pihak kampusnya sendiri. Kalau memang di ACC untuk mengikuti kegiatan itu, kita akan selalu ikut dan kita akan standby selalu seperti itu. Nah, itu banyak sekali ya. Semoga teman-teman di luar sana juga termotivasi. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang nonton video ini tadi kan mumpung lagi open recruitment nih. Nah, kira-kira bisa lebih mengenal dekat Pramuka IAINO gitu. Di mana sih? Untuk kakak-kakak yang mau ikut gabung sama kita nih atau mahasiswa baru di IAINO Tuban, bisa langsung follow nih
IG-nya Pramuka IAIN Tuban, atau bisa langsung saja menghubungi kami bertiga ya. Kak Anwar bisa, saya bisa, Kak Rahma juga bisa, Amatan. Atau bisa langsung ke sanggarnya kita aja, nggak apa-apa. Sanggarnya udah ada namanya besar ya, ya. Sudah terpampang kok. Jadi gitu. Ayo gabung nih bersama kita nih. Nggak usah takut Bu ya. Nggak usah takut. Ya. Nah, mungkin terakhir nih, ada moto atau jargon nggak dari teman-teman UKM Pramuka? Ada dong aja. Oh ya, boleh silakan. Kayak ini apa kayak ini jargonnya? Aduh. Silakan. Langsung jadi Mas Anwar. Iya, silakan. Oke. Pramuka IAIN Tuban, jaya di masa sekarang, berguna di masa depan. Oke, nah terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan kapok-kapok lagi. Semoga tetap berkreasi, tetap berkarya dan menginspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya bersama teman-teman UKM yang ada di IAIN Tuban. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.